berkat-berkat Tuhan. Tidak semua orang lain dapat menikmati itu. Nah, kalau malam hari ini kita masih ada di tempat ini, maka kita berikan hati kita, pikiran kita, segenap anggota tubuh kita sungguh-sungguh persembahkan untuk Tuhan. Amin. Amin. Sebelum kita muliakan Tuhan, sebelum kita menyembah Tuhan, mari rendahkan hati, tundukkan kepala kita. Kita mohon pimpinan Roh Kudus Tuhan, agar ibadah malam hari ini sungguh hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Kita bersatu. Amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan, Allah yang perkasa, Allah yang setia, yang selalu memberikan apa yang kita perlukan. Maka pada malam hari ini kita akan mengangkat pujian kita kepada Tuhan yang mengatakan, bila kubuka mataku dan lihat wajahmu, kita akan terkagum. Maka belajar lagi dari sungguh-sungguh mengenal Tuhan dengan pujian mengenal. Bila ku buka mataku dan lihat wajah
tidak pernah memandang hina bagi setiap kita yang berdosa. Maka datang kepada Tuhan hari ini, pada saat ini, katakan kepada Tuhan betapa besar kasih dan pengampunan Tuhan. Kita bangkit berdiri dengan sungguh-sungguh katakan pujian ini. Benar ya Tuhan, seperti puji-pujian yang barusan kami naikkan kepada Tuhan, bahwa betapa besar pengampunan Tuhan yang sudah kami terima. Kami sudah menikmati keselamatan daripada Tuhan. Bahkan kami juga sudah menikmati kasih dan pertolongan Tuhan. Sepanjang hari ini kami begitu menikmati karya Tuhan. Sepanjang hari ini kami menikmati ciptaan Tuhan. Bapak, di malam hari ini kami datang kembali berkumpul di tempat ini. Kami membawa hati kami membawa hidup kami. Mari Bapak, Engkau tilik kami, pribadi lepas pribadi. Apakah kami datang sungguh-sungguh hanya untuk menyembah Tuhan? Apakah kami datang sungguh-sungguh hanya untuk mendengarkan suara Tuhan? Bapak, kami bersyukur kalau kami ada di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan kalau malam hari ini kami masih dapat menikmati puji-pujian bersama dengan orang-orang terkasihnya Tuhan. Maka kami akan gunakan kesempatan ini Bapak dengan baik. Tetapi Tuhan, mampukan kami di dalam roh. Mampukan kami Tuhan untuk menaikkan pujian lagi kepada Tuhan sebagai rasa syukur dan terima kasih kami. Sekali lagi Bapak, pengampunan-Mu sudah kami terima. Maka kami akan leluasa menikmati ibadah kami bersama dengan Engkau Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga ibadah kami sekali lagi hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan seluruh jemaat Tuhan yang hadir pada malam hari ini, kami boleh dipuaskan, kami boleh dikuatkan, bahkan kami siap untuk maju melangkah ke depan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa dan menyerahkan ibadah kami. Haleluya, amin. Ya, jemaat Tuhan, silakan duduk sebentar. Nanti beberapa detik kemudian saya akan ajak lagi bergoyang bersama ya. Ya baik, Tuhan kita penuh kasih.
penuh hikmat, bahkan penuh kuasa, dan yang termulia. Ada satu pujian yang mengatakan, judulnya sih Kau 1, 2, 3. Ya, tetapi intinya Tuhan penuh kasih, penuh hikmat, penuh kuasa dan termulia. Kita angkat pujian kita. Kau 1 penuh kasih. Iya, sampai duduk pun boleh menikmati ya, tetapi jangan hanya untuk menyenangkan diri sendiri. duduk kembali. Ya, sebenarnya lagu ini juga masih menginginkan kita untuk berdiri. Tetapi saya berikan kesempatan untuk tarik nafas, ya. Nanti saya ulang lagi berdiri.
Kita sudah menerima sukacita surga, maka kita naikkan pujian lagi, lebih semangat lagi. Kita angkat pujian kita, terima sukacita surga. Silakan dulu Bapak Ibu. Kita sudah diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, maka kita nggak perlu loyo, kita nggak perlu takut. Ya, Tuhan sudah berikan semuanya untuk kita nikmati. Bahkan ketika kita di dalam kesulitan sekalipun, Tuhan tetap ada di sana. Baik, sebentar kita akan diisi oleh firman Tuhan yang sudah dipersiapkan oleh hambanya Bapak Penatua Herman. Mari kita kosongkan hati dan pikiran kita dengan pertolongan Roh Kudus Tuhan tentunya. Katakan kepada Tuhan, hatiku siap Tuhan. Roh Tuhan yang hidup akan mengalir di dalam hati kita. Kita angkat pujian kita, Roh yang hidup. But
kita satukan hati kita. Kita buka hati kita. Kita minta pimpinan Roh Tuhan memimpin kita, agar kita diberikan hikmat pengertian akan firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama. Allah kami yang agung, yang kami muliakan, yang kami sembah, di dalam satu nama Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Malam hari ini Tuhan, sering kami datang menyembah Engkau dengan hati, dengan roh kami. Kami dilayakkan kembali untuk merenungkan firman-Mu. Kami yang sudah siap untuk memberikan hikmat, hamba yang penuh dengan keterbatasan, Tuhan urapi. Biarlah Roh-Mu yang terus menguasai hati dan pikiran kami, agar kami semakin memahami akan apa yang kami renungkan malam hari ini. Di tengah-tengah kebersamaan kami di tempat ini, terima kasih Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan dulu jemaat Tuhan yang terkasih. Shalom. Puji Tuhan, hari ini selain kita mengadakan kebersamaan, namun satu hal yang menjadi sukacita bagi kita semua, sekalipun kita jemaat tidak semua boleh bersama-sama datang untuk mengadakan kebersamaan refreshing, tetapi kita bersyukur bukanlah suatu kebetulan kita boleh ada di tempat ini, tetapi itu semua adalah dalam rancangan Tuhan. Oleh karena itu, sesuai dengan tema yang sudah ditentukan bagi kita oleh panitia, jadikan kami satu. Apa maksudnya? Mari kita renungkan bersama-sama. Yang sudah dibagikan Alkitab, buka Alkitabnya. Yang belum dapat Alkitab, tunjuk tangan. Sudah semua? Di lemari masih banyak Alkitab. Tapi jangan lupa, itu bukan untuk dibawa pulang ya. Mari kita buka dalam Yohanes 17 ayat 20 sampai 23. Kita akan baca bersama-sama Yohanes 17 ayat yang ke-20 sampai ke-23. Kita akan baca secara silih berganti. Kaum pemuda remaja akan membacakan, kaum pemuda remaja dan sekolah minggu akan membacakan ayat yang ke-20. Orang tua akan membacakan ayat yang ke-21. Kita bergantian sampai ayat yang ke-23. Yohanes 17 ayat 20 sampai 23. Pemuda remaja sekolah minggu silakan ayat yang ke-20. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan Engkau telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan padaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Sama-sama. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Amin. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan bagi kita malam hari ini. Tentu yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan sedia untuk melakukan di dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Tema kita adalah jadikan kami satu. Dalam Yohanes 17 ayat 21 dikatakan, ini adalah doa Yesus, ya. Doa Yesus, doa Tuhan Yesus, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa, kata Yesus, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, sehingga mereka juga di dalam kita. Yesus ingin agar orang-orang percaya
menjadi satu di dalam Dia, sama seperti Yesus dan Bapaknya adalah satu. Ya. Hal yang pertama yang mau saya bagikan hari ini adalah di dalam pembacaan kita, kesatuan di dalam perbedaan. Namun kesatuan ini tidak berarti bahwa kita harus menjadi sama dalam segala hal. Tentu kita semua berbeda, ya. Tidak ada yang sama. Kita memiliki perbedaan pendapat, perbedaan budaya, latar belakang. Namun perbedaan itu kita harus tetap menjadi satu di dalam Kristus. Ya, kesatuan di dalam perbedaan. Ya. Kita sadar kita semua berbeda, tidak ada yang sama di sini. Semua di sini bukan orang Batak, ya, atau semua di sini bukan orang Jawa, atau orang Manado, atau orang Ambon Timur, tidak. Ya, kita disatukan di dalam Kristus. Ya, di dalam satu kemajemukan kita dipersatukan. Ini adalah hal yang sudah terjadi, ya. Berbeda tentu dengan gereja-gereja yang hanya satu suku. Namun tidak menutup kemungkinan sekalipun ada suku lain masuk ke dalam gereja suku, tentu tidak dilarang, ya. Tetapi saat ini di dalam tema kita, di dalam kebersamaan kita adalah tema yang mengajak kita untuk menjadi satu. Tentu tidak mudah. Ada hal-hal yang akan kita renungkan bersama-sama, ya. Yang kedua adalah kesatuan di dalam kasih. Di dalam Yohanes 17 ayat 23 dikatakan Yesus berdoa, "Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, sehingga mereka menjadi sempurna dalam kesatuan." Menjadi sempurna di dalam kesatuan, dan dunia tahu bahwa engkau telah mengutus aku dan bahwa engkau telah mengasihi mereka seperti engkau telah mengasihi aku. Ya. Yesus ingin agar kita menjadi satu di dalam kasih, sama seperti Bapaknya telah mengasihi kita. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, apa yang membuat kita tidak bisa satu di dalam kasih Kristus? Meskipun kita kelihatan ini satu, ya, tetapi belum tentu. Apakah kita benar-benar satu hati semua? Belum tentu. Kita satu kebersamaan ini, belum tentu kita satu hati, satu tujuan. Ya, rahasia hati kita masing-masing hanya Tuhan yang tahu. Apakah kita semua satu misi, satu visi di dalam Kristus? Belum tentu. Nah, apa yang membuat kita tidak bisa satu di dalam Kristus? Yang pertama adalah ego dan kepentingan pribadi. Ya, ketika kita memprioritaskan ego dan kepentingan pribadi, kita dapat menjadi terpisah dari orang lain dan tidak bisa satu di dalam Kristus. Bukan berarti teman-teman kita yang tidak bisa datang bersama-sama dengan kita, mereka juga kita sebutkan mempertahankan ego mereka, ya tidak demikian, ya. Karena ada satu hal, halangan-halangan yang baik, ya. Kita tahu bahwa mereka mungkin ada pekerjaan yang penting, tetapi kita yang sudah hadir malam hari ini, ya, dari pagi kita dituntun Tuhan boleh bersama-sama di tempat ini, ya. Saya lihat wajahnya wajah lelah sedikit, ya, karena sudah lelah berenang tadi, ya. Jadi saya juga sempatkan tadi main tenis meja dengan Pak Ketua panitia, karena sudah lama tidak main tenis meja, mulai dari STM, bayangkan saja beberapa tahun itu. Tetapi untuk masih ingat cara megang pingpong, ya, masih bisa, meskipun dikalahkan Pak Markus tadi berapa set, tapi saya sabar, ya. Artinya bisa keringat, ya. Nah, di sini yang pertama adalah ego dan kepentingan pribadi. Saya yakin kita semua, meskipun kita masih ada ego, tetapi masih kita kesampingkan ego kita untuk kita bisa berjalan bersama-sama di tempat ini, ya. Kita sama-sama memberikan waktu kita, ya. Saya lihat kebersamaan kali ini, meskipun kita sudah mungkin 80% ya yang sudah hadir, ya, 80%, ya, sudah mewakili jemaat yang ada di Rusun Marunda. Tapi puji Tuhan, kita semua adalah orang-orang yang sudah melayani Tuhan, ya. Saya yakin ego dan kepentingan pribadi mungkin
tidak begitu banyak mendekati dalam pikiran kita, ya. Namun tetap kita diingatkan malam hari ini supaya ego dan kepentingan pribadi itu kita kesampingkan demi tujuan bersama, ya. Amin. Yang kedua, perbedaan pendapat dan pandangan. Nah, ini biasa, ya. Perbedaan pendapat dan pandangan dapat membuat kita tidak bisa satu dalam Kristus, ya. Jika kita tidak belajar untuk menerima dan menghormati perbedaan-perbedaan tersebut, tentu kita akan menjadi tidak bisa datang ke tempat ini, ya. Ya, waktu kita meragukan, ya, tentu pasti ada perbedaan pendapat, ya. Panitia pasti ada perbedaan pendapat, itu hal yang biasa. Tetapi buktinya kita bisa ada di tempat ini. Ini adalah salah satu contoh, ya. Meskipun kita ada di dalam perbedaan pendapat dan pandangan, tetapi kita masih bisa melayani sampai saat ini, bahkan kita bisa bersama-sama sampai malam hari ini. Dan meskipun perbedaan pendapat itu tetap ada, dan sekali lagi saya katakan, kita diingatkan kembali, ya, supaya sekalipun ada perbedaan pendapat dan pandangan, ya, kalau kata manusia itu manusiawi, namun kita harus tetap fokus kepada Kristus yang sudah mempersatukan kita. Apa yang dikatakan tadi, bahwa Kristus dengan Bapa adalah satu, dan Kristus juga mau supaya kita satu di dalam kasih. Itu doa Tuhan, ya, untuk kita, ya. Itu doanya supaya kita satu di dalam kasih Kristus. Itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa kita tidak bisa satu di dalam kasih Kristus? Karena kurangnya komunikasi dan pengertian, ya. Ini yang sering terjadi, ya. Kurangnya komunikasi dan pengertian dapat membuat kita tidak bisa satu di dalam kasih Kristus. Jika kita tidak belajar untuk berkomunikasi dengan efektif dan memahami perspektif orang lain, ya. Masing-masing kita punya perspektif, pandangan-pandangan yang berbeda. Tetapi di dalam komunikasi tentu kita harus hati-hati, ya. Kurangnya komunikasi, ya, kurangnya komunikasi. Sekarang kan ada banyak grup-grup. Tetapi jujur, ya, bahwa di grup itu, ya, bukan hanya saya termasuk saya katakan jujur, kurang respect banyak hal, ya. Ya, contohnya kalau ada grup majelis, paling beberapa yang respon ada berapa orang di situ, itu contoh yang terjadi. Tetapi itu tidak mengurangi bentuk-bentuk pelayanan kita, ya. Namun itu adalah salah satu contoh bagaimana respon kita berkomunikasi dengan baik. Dan ada yang cepat merespon, dan ada hanya yang mengintip saja, seperti saya. Mengintip saja, hanya lewat. Dia baca, ya, dia baca. Namun itulah yang terjadi. Tidak dapat dipungkiri, ya. Karena karakter kita tentu berbeda-beda. Ada yang malas, ngapain sih? Gak penting, bukan buat saya. Ini kan buat si itu, bukan buat saya. Didiamkan. Kira-kira begitu, yang demikian baik gak? Saya yang bertanya dulu. Kira-kira baik gak? Kurang baik. Yang menjawab kurang baik itu yang biasa respect, ya. Yang lainnya senyum. Saya mengatakan di grup remaja loh, bukan di grup majelis. Ayo remaja-remajaku, gimana? Hanya beberapa yang like, ya. Ketawa dia. Itu salah satu contoh yang nyata. Ya, kita tidak berbicara tentang di luar sana. Ya, kita dulu. Kita ini keluarga, ya. Keluarga di dalam kasih Kristus. Apa yang kita jauh-jauh mikirin orang? Kita dulu, ya. Sudah bereskan di dalam, kita ngomongin yang lain-lain di luar sana, sementara kita aja belum terbenahi. Bagaimana kita katakan, jadikan kami satu. Hanya pujian saja, ya. Hanya pujian saja. Nah, itu yang berikut. Yang keempat, kurangnya kasih dan pengampunan. Nah, kurangnya kasih dan pengampunan dapat membuat kita tidak bisa satu dalam kasih Kristus. Jika kita tidak belajar untuk mengasihi dan mengampuni orang lain seperti Kristus telah mengasihi dan mengampuni kita,
tentu kesatuan kita akan bisa rusak, ya. Kalau masih ada, ya, sekali lagi, kalau masih ada di antara kita yang sangat menyimpan kebencian satu sama lain, tolong, ya, jangan keburu datang gempa, jangan, ya, jangan terpengaruh dengan TikTok. Wah, kalau ada gempa di sini dikait-kaitkan dengan agama, ya, bukan. Artinya kalau ada kita melihat respon-respon seperti itu, kita doakan saja. Ya, bukan kesana laginya. Namun, marilah kita saling mengampuni, saling mengasihi di dalam kebersamaan kita. Ya, memang tidak mudah. Masih ada yang kadang-kadang menjengkelkan kita, yang bikin keki, tetapi masih disimpan-simpan. Akhirnya jaga jarak. Ya, tapi di sini tidak. Ya, di sini tidak. Saya yakin semua di sini adalah orang-orang yang sangat baik. Saya lihat muka-mukanya segar-segar. Ya, semuanya kayak muka-muka malaikat. Tetapi hatinya hanya Tuhan yang tahu. Amin. Iya, senyum-senyum berarti ada sesuatu di situ, ya. Yang terakhir, biar cepat kita, ya. Soalnya mau berbekiwan katanya. Dosa dan kesalahan, ya. Dosa dan kesalahan dapat membuat kita tidak bisa satu di dalam Kristus. Jika kita tidak belajar untuk mengakui dan meminta maaf atas kesalahan-kesalahan tersebut. Nah, saya mau coba membagikan beberapa dosa, bukan untuk ditiru, ya. Nah, yang pertama, dosa kesombongan tersembunyi. Ya, ada dosa yang kesombongan tersembunyi. Seperti apa dia? Tentu kesombongan adalah dosa yang seringkali kita abaikan. Mungkin kita tidak menyombongkan diri, ya, secara terbuka, tetapi di dalam hati kita merasa lebih baik dari orang lain. Ini hati-hati, ya. Kita merasa bahwa pengetahuan kita lebih unggul atau prestasi kita lebih berharga dibandingkan dengan orang lain, ya. Ini adalah bentuk kesombongan yang sangat merusak kesatuan, ya, dalam jemaat. Dan seperti tertulis di dalam Amsal 16 ayat 18 dikatakan, kecongkakan mendahului dan tinggi hati mendahului. Saya tidak dengar. Kejatuhan. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Jangan sombong, ya, meskipun hebat diri kita, ya, jangan. Kesombongan tersembunyi ini dapat terlihat dalam cara kita memperlakukan orang lain. Ya, hati-hati. Kita mungkin memandang rendah mereka yang kurang beruntung atau yang berbeda pandangan dengan kita. Ya, sikap seperti ini mencerminkan hati yang jauh dari kerendahan hati yang sejati. Tuhan selalu meminta kita untuk merendahkan diri. Ya, karena orang yang merendahkan diri akan ditinggikan. Orang yang tinggi hati akan direndahkan. Ya, jangan mencari-cari sesuatu yang mau ditinggikan. Ya. Yang kedua, dosa apa? Kecemburuan dan iri hati. Ya, kita seringkali merasa cemburu atau iri hati terhadap keberhasilan orang lain tanpa menyadari bahwa perasaan ini meracuni hati kita. Kecemburuan dan iri hati itu meracuni hati kita. Nah, ini yang dikatakan kepahitan, ya. Seperti yang dibacakan ibu kemarin. Kepahitan itu termasuk, ya. Galatia 5 ayat 26 mengatakan, dan janganlah kita gila hormat dan janganlah kita saling menantang dan saling mendengki gara-gara kecemburuan, iri hati. Ya. Kecemburuan dan iri hati adalah perasaan yang muncul ketika kita merasa kurang dibandingkan dengan orang lain, ya. Tidak melihat keberhasilan, kebahagiaan atau keberuntungan mereka dan mulai membandingkan diri kita sendiri, ya. Perasaan kita tidak hanya merusak hubungan kita dengan orang lain, tapi juga hubungan kita dengan Tuhan. Karena itu pasti, ya. Kita lupa bahwa Tuhan memberikan rencana yang unik bagi setiap kita, ya. Setiap pribadi punya rencana. Tuhan punya rencana atas segala kehidupan kita. Setiap pribadi, bukan setiap keluarga, ya. Tuhan punya rancangan bagi setiap individu. Itu yang
kedua, kecemburuan dan iri hati. Yang ketiga, nah ini hati-hati nih, berbicara kasar. Aduh. Nah, perkataan yang kasar dan menyakitkan seringkali keluar tanpa kita sadari, ya. Tetapi dampaknya bisa sangat merusak. Dalam Efesus 4 ayat 29 dikatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ya, coba Marcelo buka dulu Efesus 4 ayat 29. Dalam terjemahan baru apa dikatakan di situ? Terjemahan baru 2. Efesus 4 ayat 29. Janganlah perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun supaya mereka yang mendengarnya beroleh anugerah. Kasih karunia diganti dengan anugerah. Itu saja bedanya kalau terjemahan 2. Ya, kasih karunia itu selalu diganti dengan anugerah. Kata kita, kata kami diganti dengan kata kita. Ya. Nah, kata-kata memiliki kekuatan besar. Ya. Setiap perkataan memiliki kekuatan besar untuk membangun maupun meruntuhkan. Ketika kita berbicara kasar, kita menciptakan luka emosional dan merusak hubungan di dalam kesatuan jemaat. Ya, kita harus menyadari kalau selama ini mungkin perkataan kita kurang menyenangkan atau mungkin kasar, itu sering terjadi, atau mungkin secara candaan, tapi kita tidak sadari orang tersinggung. Ya, orang tersinggung. Kadang-kadang mungkin sesama majelis bisa, ya bukan nggak bisa. Sesama-sama guru sekolah minggu bisa. Sesama anak remaja apalagi. Sesama batuan apalagi. Bukan nggak bisa. Semuanya bisa terjadi, ya. Kata-kata kasar mungkin secara tidak sadar itu bisa terjadi. Itu berlaku setiap manusia, bukan karena jabatan, ya. Karena kemanusiaan itu masih ada dalam hidup kita. Tetapi itu harus kita jaga supaya kita menjadi satu di dalam kasih Kristus, ya. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, menyimpan kebencian, ya. Kebencian menghalangi kita untuk merasakan kasih Tuhan, ya, di dalam kesatuan jemaat. 1 Yohanes 2:9 berkata, barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Ingat, barang siapa yang masih membenci, menyimpan kebencian kepada siapapun, sadarilah bahwa kita sampai saat ini masih berada di dalam kegelapan, bukan di dalam terang Tuhan. Ya, kalau masih ada menyimpan kebencian, artinya tidak mengampuni. Ini penting, karena ini terjadi di tengah-tengah orang Kristen, bukan tidak terjadi sampai saat ini. Mungkin di antara kita, ya kita tidak tahu, tapi Tuhan yang tahu. Kalau masih ada kebencian di antara kita, hati-hati. Alkitab mengatakan bahwa ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang, ya, sampai sekarang. Makanya jangan menyimpan kebencian, ya. Setuju? Nah, cuma beberapa yang setuju, yang lainnya setuju? Amin, ya. Kita aminkan dulu. Selebihnya biarlah Roh Kudus yang bekerja. Yang kelima, kekerasan hati. Nah, tentu kita sering mengeraskan hati dan terutama dalam hal-hal memaafkan. Susah memaafkan, ini masih berkaitan, ya. Efesus 4:3 dikatakan, mengingatkan kita, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ini perintah, ya. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, ya. Yang terakhir, apa dosa yang seringkali terjadi dalam kesatuan kita? Mengabaikan panggilan Tuhan, ya. Seringkali Tuhan memanggil kita untuk melakukan kehendak-Nya, tetapi kita seringkali mengabaikan panggilan tersebut, ya. Panggilan ini bisa datang dalam bentuk dorongan hati untuk membantu orang lain, ya.
menjadi hidup yang lebih saleh, ya, mengambil langkah untuk berani mengikuti Tuhan. Karena dalam 1 Korintus 15 ayat 58 dikatakan, karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah dan janganlah goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ya, sebab kamu tahu bahwa dalam bersama-sama persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu sia-sia. itu doang yang dihapus, tidak sia-sianya. Ya, semua yang kita lakukan di dalam Tuhan gak ada yang sia-sia, nilainya kekal, bukan sementara. Ya, semua yang kita lakukan di dalam kebenaran Tuhan tidak ada yang sia-sia. Ketika kita dulu mendengarkan firman Tuhan saja, itu ada nilainya. Ketika kita memuji Tuhan, bernyanyi, apalagi melayani Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Karena firman Tuhan katakan upahmu besar. Ya, bukan hanya kita diselamatkan, tetapi kita juga dapat upah. Apa upahnya? Kita tidak membahas itu. Ya, nanti ada mahkota, tapi mahkota itu berbeda-beda. Mahkota untuk orang-orang yang sudah menginjili, sudah bersusah payah, itu beda mahkotanya dengan kita. Ya, mahkotanya berbeda, karena mereka sudah menjangkau banyak jiwa untuk percaya Tuhan Yesus, sementara kita hanya melayani di gereja. Kira-kira sama nggak mahkotanya? Upahnya kira-kira sama nggak? Sama-sama ke surga, tapi upahnya kira-kira sama nggak? Kenapa beda? Kenapa tahu beda? Makanya baca kita, ya. Saya tidak jelaskan saat ini karena temanya tidak ke sana. Baik. Nah, bagaimana cara kita meningkatkan kesatuan di dalam kasih Kristus? Tentu yang pertama, mengasihi dan mengampuni orang lain seperti Kristus telah mengasihi dan mengampuni kita. Yang kedua, menerima dan menghormati perbedaan-perbedaan yang ada di antara kita. Ya. Yang ketiga, tentu berkomunikasi dengan efektif dan memahami perspektif orang lain. Ya. Meminta maaf jika ada kesalahan, mengakui kesalahan-kesalahan kita kepada orang lain. Dan ini penting. Jangan malu untuk minta maaf. Ya. Jangan malu kalau merasa bersalah, minta maaf saja. Tidak rugi kok. Ya. Malah kita dapat berkat. Nah, jangan biarkan dosa-dosa ya bersembunyi menghalangi hubungan kita dengan Tuhan yang menggelapkan hati kita. Ya. Mari kita mohon kepada Tuhan untuk meminta bimbingannya untuk memperbaiki diri. Ya, kita sadar bahwa Tuhan bekerja dalam hidup kita untuk melembutkan hati yang keras, menghapuskan segala kebencian dan menggantinya dengan kasih dan pengampunan. Ya, dan jadikan doa sebagai napas kehidupan rohani kita. Ya, kalau kita rajin berdoa, tidak mungkin kita menyimpan kebencian satu sama lain. Ya. Selalu bersyukur atas berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kita. Dan dengarlah panggilan Tuhan untuk melakukan kehendak-Nya. Jangan mengabaikan panggilan Tuhan. Ya. Nah, bagaimana kita menerapkan kesatuan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Tentu menerima perbedaan, membangun komunikasi, mengasihi satu sama lain. Ya. Dan biarlah di dalam renungan hari ini mengingatkan kita, kalau kita mau menjadi satu, dosa-dosa yang tadi, mari kita lenyapkan dalam hati kita, supaya kita menjadi orang-orang yang benar-benar dipersatukan oleh kasih Kristus, sebagaimana Kristus telah bersatu di dalam Bapa dan Bapa di dalam Kristus, dan Kristus di dalam kita dan kita di dalam Kristus. Mari kita satukan hati kita, berdiri, kita berdoa. Kita bagi berdiri. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang singkat ini, yang kembali mengingatkan kami, kalau mungkin saat ini masih Engkau dapati di dalam hati kami yang membuat kami jauh dari kesatuan kami sebagai jemaat-Mu. Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang memberikan kami perubahan, pertobatan. Kalau masih ada keraguan atau kebencian atau mengabaikan segala hal yang Tuhan izinkan untuk kami lakukan, Tuhan ampuni kami. Dan biarlah kami rindu seperti Engkau dengan Bapa adalah satu. Dan biarlah juga Tuhan kami semua satu di dalam Kristus untuk mewujudkan cita-cita Tuhan di dalam dunia ini, untuk menjadikan
semua bangsa menjadi murid Kristus, terlebih di tengah-tengah pelayanan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih biarlah firman-Mu yang terus meneguhkan kami, Roh-Mu yang terus memimpin kehidupan kami, agar kami semakin memahami arti di dalam kesatuan di dalam Engkau. Terpuji dan Engkau Tuhan, kami bersyukur dan berdoa dalam nama Kristus Yesus. Amin. Selamat. Baik, puji Tuhan malam hari ini kita setelah dikuatkan, ditegur, diingatkan kembali ke firman Tuhan. Pada malam hari ini kertas dan pensil sudah dibagikan. Mungkin jemaat Tuhan selama ini ada beberapa hal yang kita alami yang menghalangi pertumbuhan iman kita. Mungkin itu pergumulan ekonomi, mungkin itu pergumulan sakit penyakit, ataupun tentang masalah keluarga, sehingga kita tidak mau bertumbuh. Atau mungkin Bapak Ibu mengeraskan hati karena kecewa. Silakan Bapak Ibu, adik-adik remaja sekolah minggu, tuliskan di dalam kertas yang sudah dibagikan. Nanti kedua hambanya, yaitu Bapak Pendeta Dian bersama dengan Ibu Gembala kita, Ibu Catherine, nanti akan berdoa buat Bapak Ibu sekalian secara bergiliran. Namanya altar call. Bapak Ibu boleh membawa kertas yang sudah ditulis dan pergumulan yang ada di dalamnya dan maksud hati. Mungkin ada kerinduan yang sampai hari ini belum dijawab oleh Tuhan, sampaikan kepada Tuhan. Nanti kedua hambanya akan berdoa buat Bapak Ibu sekalian. Sambil Bapak Ibu menulis, mari kita bersama dengan tim singers kita angkat pujian kita, bahwa kita yakin Tuhan ada di sini bersama-sama dengan kita. Kuasa Tuhan tidak pernah terbatas buat kita. Sambil Bapak Ibu menuliskan, Bapak Ibu jangan malu. Mungkin Bapak Ibu dan adik-adik remaja tidak bisa berdoa kepada Tuhan. Nanti kedua hambanya bisa berdoa buat Bapak Ibu sekalian dan adik-adik remaja. Ku yakin kau hadir di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin bahwa di tahun ini kuasa Tuhan akan nyata bagi pergumulan kita. Sekali lagi katakan, ku yakin kau hadir di sini. Nanti kedua hambanya akan berdoa. Bapak Ibu, Bapak Pendeta Dian bersama dengan Ibu mungkin boleh berdiri ke depan. Dan bagi jemaat yang sudah menuliskan, boleh menyerahkan kepada Bapak Pendeta apa yang menjadi kerinduan kita sekalian. Nanti Ibu Gembala kita dan Bapak Pendeta Dian akan berdoa buat kalian. Masih tetap mengangkat pujian Dia Jamah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Yesus jawaban dalam hidupku. Ingat, hanya Yesus yang menjadi jawaban hidup kita. Maka jangan pernah ragu datang kepada Yesus. Adik-adik yang sudah menuliskan, sejemaat Tuhan yang sudah menuliskan, silakan serahkan pokok-pokok doanya kepada kedua
ada di hati kecilku Tuhan. Aku mau melayani Tuhan sepanjang hidupku. Melayani Tuhan bukan harus menjadi hamba Tuhan. Melayani Tuhan boleh saja menjadi guru sekolah minggu. Jika adik-adik remaja kami yang mau terbeban menjadi guru sekolah minggu, jangan malu-malu katakan kepada Tuhan, Tuhan, pakai aku apa adanya. Aku terbatas Tuhan, tapi aku mau melayani Tuhan di dalam sekolah minggu. Tuhan menginginkan kita, sebab tahun-tahun ini dalam persiapan pergantian pengurus gereja, pergantian majelis.
Selama ini, jika hatimu masih mendua hati, lepaskan. Lepaskan semuanya. Datang kepada Tuhan. Mari kita kembali mengangkat pujian kita. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Betapa
Jangan lelah untuk menunggu jawaban Tuhan. Jangan pernah engkau bosan menunggu jawaban Tuhan. Berharaplah dan berharap selalu, karena hanya Yesus yang menjadi jawaban kita. Yesus jawaban dalam hidupku. Bersama-sama kita angkat pujian kita. Yesus jawaban. Dengan yakin katakan, hanya Yesus jawaban hidupku. Dialah tabis pembaptis yang menjadi juru selamat kita. Tidak ada pernah rencana Tuhan yang gagal bagi kehidupan kita semua. Hanya satu yang menjadi tugas kita: percaya dan layani Tuhan. Tidak ada beban yang terlalu berat. Tidak ada dosa dunia yang bisa menjerat. Karena Tuhan yang lebih hebat, Tuhan kita di dalam Yesus Kristus, yang lebih dahsyat, sanggup melepaskan kita dari dosa-dosa yang menjerat kita. Persoalan boleh banyak, tetapi jangan pernah kau berkata, Tuhan saya sudah lelah, Tuhan saya sudah tidak sanggup. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Ketika kau mengangkat tangan, Tuhan akan turun tangan dalam segala persoalan. Tuhan akan turun tangan dalam segala keluh kesah. Tertindih dengan beban berat, kita naikkan pujian kita bersama-sama. Tertindih dengan beban berat, dosa dunia menjerat, dosa dunia menjerat. Lalu ku datang kepada Yesus. Sekali lagi tertindih
Doa-doa tadi kita sudah sampaikan. Kita harus yakin dan percaya. Sebentar lagi kita akan menerima jawaban daripada Tuhan. Jikapun di dalam tahun ini, jikapun di dalam masa yang engkau inginkan, Tuhan belum menjawab, jangan pernah putus asa. Jangan pernah berpikir engkau akan tinggalkan Tuhan, karena Tuhan tidak menjawab doamu. Tuhan bukan tidak menjawab doamu, tetapi Tuhan menyuruh kita menunggu. Tuhan tahu waktu yang tepat buat kita. Tuhan tahu waktu yang terbaik buat kita. Tetaplah duduk diam di kaki Tuhan. Tetaplah pandang salib Tuhan. Sebentar lagi kita akan memasuki masa-masa sengsara Tuhan. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Waktumu, waktunya Tuhan. Milikmu, miliknya Tuhan. Tubuhmu adalah miliknya Tuhan juga. Kita bersyukur untuk doa-doa yang sudah disampaikan. Kita bersyukur kepada Tuhan diberikan kekuatan buat kedua hambanya, yaitu Bapak Pendeta Dian bersama dengan Ibu Pendeta Catherine. Kedua hambanya ini adalah perpanjangan tangan Tuhan. Jangan pernah engkau ragu dengan doa-doa yang sudah kau sampaikan tadi. Kita bangkit berdiri. Sebelum kita mengakhiri, sebelum doa berkat ditutup oleh hambanya, kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan, katakan glory, glory, haleluya. Di akhir ibadah kami pada malam ini, kami memberikan pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Engkau sudah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Terima kasih Engkau sudah boleh berbicara kepada kami lewat kebenaran firman. Bersyukur untuk semua kami yang datang pada malam ini. Ada di tempat ini bukan suatu kebetulan, tetapi Tuhan sedang menyatakan kuat kuasa-Mu dalam kehidupan setiap kami, jemaat-Mu di tempat ini. Khususnya setiap kami yang datang membawa pergumulan hidup kami di hadapan Tuhan. Ada doa-doa yang kami naikkan pada malam ini, membawa pergumulan setiap jemaat-Mu. Biarlah Tuhan mendengar dari tempat yang maha tinggi, dan Engkau akan menjawab seturut dengan waktu dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena kami boleh berharap kepada Tuhan. Kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang adalah satu-satunya
apa yang menjadi harapan kerinduan, dan kami akan menanti jawaban daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena kami punya Allah seperti Engkau, Allah yang dahsyat dan ajaib, Allah yang adalah satu-satunya penolong dalam hidup kami. Kami akan mengakhiri ibadah kami pada malam ini, dan ketika kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, menikmati waktu istirahat kami, semua kami ada dalam perlindungan Tuhan, di dalam penyertaan daripada Tuhan, supaya besok pagi kami semua bangun dengan tubuh yang sehat. Kami diberikan kekuatan yang melimpah-limpah daripada Tuhan. Kalau ada yang sakit, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Engkau menjamah dan menyembuhkan. Semua kami hidup dalam anugerah. Terima kasih Tuhan. Kami akan menerima berkat daripada Tuhan. Mari terima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia, cinta kasih dari Allah Bapa kita, pertolongan, kekuatan daripada Allah Roh Kudus akan terus menyertai kita sekalian, mulai malam ini, seterusnya, dan sampai selama-lamanya. Amin. Glory, glory, haleluya. Silakan. Fokus ke sini ya. Tapi hati-hati ke sini.